Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bersama Bayu di sini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengupgrade RAM atau memasang RAM pada laptop. Sebelum membeli RAM, ada beberapa hal yang harus kawan-kawan ketahui. Yang pertama, kawan-kawan harus tahu bahwa RAM laptop dengan RAM PC itu berbeda. Untuk laptop, notebook atau netbook, sebenarnya istilah ini sama saja, yaitu mengarah kepada komputer jinjing atau komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Untuk laptop, biasanya menggunakan tipe RAM yang lebih kecil ukuran fisiknya dari RAM PC, yaitu disebut sebagai SO-DIMM. Sedangkan untuk RAM PC disebut dengan DIMM. Jadi kalau mau beli RAM untuk laptop, kawan-kawan beli yang tipe SO-DIMM. Hal kedua yang harus kawan-kawan ketahui sebelum membeli RAM adalah jenis RAM. Jenis RAM laptop memiliki jenis RAM yang berbeda-beda. Ada DDR2, DDR3, dan DDR4. Kemudian DDR3 dibagi lagi menjadi DDR3, DDR3L untuk low voltage, dan DDR3U untuk ultra low voltage. Nah, cara untuk mengetahui tipe RAM, silahkan kawan-kawan install aplikasi CPU Z di laptop kalian. Kalau belum punya, silahkan cari di Google atau download melalui link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Kemudian install dan buka aplikasinya. Setelah dibuka, kita pilih memori. Maka di sini akan ketahuan tipe RAM dan ukuran RAM yang terpasang di laptop kita saat ini. Misalkan di laptop kita tipe RAM-nya DDR3, berarti kita harus beli RAM baru yang tipe DDR3. Jangan yang lain, karena nantinya tidak akan pas. Kalau DDR4 ya beli yang DDR4, kalau DDR2 beli yang DDR2. Hal ketiga yang harus diketahui adalah jumlah slot RAM yang tersedia di laptop kita. Ada jenis laptop yang menyediakan 1 slot RAM dan ada pula yang menyediakan 2 slot RAM. Ada juga laptop yang RAM bawaannya tertancap di motherboard alias onboard dan tidak bisa dilepas, dan menyediakan 1 slot RAM lagi untuk penambahan. Untuk mengetahuinya, kita harus membuka tutup belakang laptop. Nah, jika slot RAM ada 1, artinya kawan-kawan hanya bisa mengganti RAM lama dengan RAM baru. Jika slot RAM-nya ada 2, kawan-kawan bisa menggabungkan 2 RAM. Misalkan yang lama ukurannya 2 GB dan yang baru ukurannya 4 GB, maka total akan menjadi 6 GB. Nah, kalau yang onboard berarti kawan-kawan bisa menambahkan 1 RAM baru yang akan digabungkan dengan RAM bawaan. Hal keempat yang harus diketahui adalah speed RAM atau kecepatan RAM atau frekuensi RAM. Usahakan kawan-kawan beli RAM yang frekuensinya sama dengan RAM bawaan. Kalau kita beli yang frekuensinya lebih rendah, maka speed RAM total akan diturunkan ke frekuensi yang paling rendah. Jadi akan mengikuti RAM baru yang lebih rendah frekuensinya. Bagaimana kalau kita beli yang lebih tinggi? Tidak apa-apa, tapi akan diturunkan mengikuti RAM bawaan atau RAM lama. Jadi mubazir ya. Jadi intinya RAM akan mengikuti speed RAM yang lebih rendah. Jadi kesimpulannya, belilah RAM yang speednya sama. Atau jika tidak ada, lebih baik pilih yang lebih tinggi, jangan yang lebih rendah. Nah, untuk mengetahui speed RAM, kita buka lagi CPU Z, pilih memori, dan lihat di sini ada DRAM frekuensi. Nilainya ini kita kalikan 2. Jika 600 berarti 1200 MHz. Jadi usahakan beli yang sama atau paling tidak yang lebih tinggi agar frekuensinya tidak turun. Nantinya frekuensi ini juga tidak selalu sesuai dengan yang kita bayangkan. Terpengaruh juga oleh kinerja laptop. Nah, yang kelima yang harus kita perhatikan adalah voltage atau voltase atau tegangan listrik pada RAM. Jika RAM bawaan kita voltasenya 1,5 volt, maka kita boleh beli yang 1,5 volt.
ataupun yang lebih rendah seperti 1,35 volt. Tapi jika RAM lama kita 1,35 volt, berarti kita beli yang 1,35 volt saja. Untuk cek voltase, kita bisa buka lagi CPU Z, pilih SPD. Nah, di sini ada informasi voltase RAM bawaan kita. Nah, misalkan 1,5 volt ya, jadi kita boleh beli yang 1,5 volt. Nah, yang terakhir adalah merek RAM. Apakah merek berpengaruh? Mungkin kita berpikir tidak terlalu berpengaruh, tapi ternyata merek RAM juga ada pengaruhnya. Bukan berarti kita harus beli RAM dengan merek yang mahal, tapi carilah merek RAM yang sama dengan merek RAM lama kita. Ada sebagian kasus di mana laptop tidak mau menyala setelah menggunakan dua merek RAM berbeda. Tapi sebagian ada juga yang bisa, tergantung kecocokan. Nah, langsung saja kita sekarang praktek memasang RAM. Ingat, jangan pernah berani membuka laptop jika masih ragu. Serahkan saja ke ahlinya. Segala kerusakan ditanggung sendiri. Saya hanya memberikan contoh. Tapi sebenarnya sangat mudah untuk memasang RAM ini ya. Yang penting kita hati-hati. Oke. Kita buka dulu sekrupnya satu persatu. Setiap laptop memiliki penutup yang berbeda-beda. Ada yang membuka sebagian saja dan ada yang dibuka seluruhnya untuk mengganti RAM. Tapi saya ingatkan, membuka segel pada baut ini bisa menghilangkan garansi laptop kalian. Nah, kita lihat di sini ada dua slot RAM. Untuk membuka pengunci RAM cukup ditarik ke samping seperti ini. Nah, ini RAM lama saya, DDR3 berukuran 2 GB. Sedangkan ini RAM baru berukuran 4 GB, saya beli di toko online. Saya akan memasang keduanya. Untuk memasang, jangan khawatir terbalik, karena ada lubang yang berfungsi membedakan posisi stick RAM. Lihat di sini ada lubang, jadi kalaupun terbalik tidak akan bisa masuk. Cara memasangnya seperti ini. Posisi miring dulu, kemudian ditekan ke bawah sampai penguncinya berbunyi klik. Nah, seperti ini. Sekarang yang baru juga kita pasang. Kita buka dulu. Nah, kita masukkan, kemudian tekan ke bawah sampai bunyi klik. Nah, setelah itu kita tutup kembali penutup belakang laptop. Kemudian kita hidupkan laptop kita. Kita tidak perlu setting BIOS, jadi otomatis RAM yang kita pasang akan terdeteksi langsung di laptop kita. Nggak usah diapa-apain, tinggal dicek di aplikasi CPU Z. Nah, pilih memori. Nah, kita lihat sudah terdeteksi RAM 6 GB yang tadinya 2 GB. Nah, kita lihat di sini perubahan frekuensinya ya. Oke, jika sudah seperti ini artinya RAM yang kita pasang dua-duanya sudah terdeteksi. Oke, itulah tadi cara memasang RAM laptop atau mengupgrade RAM. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, segala resiko kerusakan ditanggung masing-masing.
Saya tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan di laptop Anda. Jika masih ragu untuk membongkar laptop, sebaiknya kawan-kawan serahkan saja ke ahlinya, ke teknisi komputer atau ke tukang servis. Jangan lupa like jika suka video ini, dan jangan lupa subscribe buat yang belum berlangganan di channel Webpop ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.